Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya, Muhammad Khairul Huda. Di sini kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik. Salah satu materi di bidang mata pelajaran astronomi. Kalau di level SMA kan di Jawa Timur masih belum. Ya, aslinya nggak ada kurikulum yang membahas tentang astronomi. Tapi sangat menarik untuk kita kaji bahwasanya mata pelajaran ini memiliki sisi lain yang perlu kita eksplor secara penuh. Kali ini, pada sesi hari ini, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi luar angkasa, ya. Karena memang sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif dan memiliki kemampuan kolaboratif. Di sisi lain harus creative thinkingnya sama memiliki kemampuan kreativitas yang luar biasa seperti di negara-negara maju lainnya. Kita akan berbicara tentang eksplorasi luar angkasa, spesialnya adalah tentang radiasi yang ada di alam semesta ini atau radiasi antariksa. Mungkin adik-adik semua sudah kenal, sudah tahu terkait dengan definisi radiasi. Kalau di fisika, radiasi termasuk salah satu klasifikasi dari pancaran atau transfer panas, ya, karena kalau di fisika ada 3. Yang pertama yaitu kita lihat di sini ada konduksi, ada yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Tapi kalau kalian semua mendengar radiasi, pasti kalian berpikir berasal dari matahari. Benar kan? Pasti benar, karena memang umumnya radiasi berasal dari matahari. Tetapi yang kali ini saya mau eksplor, ya, saya mau jelaskan adalah bagaimana kalian sebagai peserta didik untuk mampu mengeksplor luar angkasa secara penuh. Artinya bahwasannya kalian harus tahu sisi lain dari luar angkasa kita. Seperti apa galaksi kita, ada apa saja. Apakah radiasi itu memang berasal dari matahari saja? Bisa menjawabkah? Itu kan suatu pertanyaan kritis yang harus dimiliki oleh kalian semua untuk bekal kalian berada di era revolusi industri 4.0 yang akan menuju era 5.0, era society. Sehingga kalau kita tidak mampu berpikir ke sana, bagaimana negara kita akan maju, bagaimana negara kita akan terus bersaing dengan negara lain kalau peserta didiknya atau SDM-nya masih kurang tahu tentang eksplorasi luar angkasa. Sangat menarik ya, kita tahu bahwa radiasi memang kalau sebanyak orang mengatakan kaitannya dengan dari matahari. Tapi yang kali ini bahwasanya ada radiasi yang bukan berasal dari matahari. Apakah radiasi itu selalu kaitannya dengan matahari? Bisa jadi tidak. Kalau kalian tahu di bumi, radiasi juga bisa berasal dari handphone, bisa juga berasal dari laptop atau alat elektronik lainnya yang itu termasuk bisa mengeluarkan radiasi dan berbahaya kepada tubuh atau kehidupan manusia. Tapi ternyata ada radiasi lain yang mempengaruhi ruang angkasa kita, antariksa kita. Ada 2 yang akan saya jelaskan di sini, ya, biar kalian lebih tahu seberapa pentingnya kita eksplor tata surya kita. Ya, jadi kita nggak usah belajar, kalau kita sekarang belajar tentang astronomi, adik-adik semua pasti membahasnya planet, ya, Meve, Buma, Yusaurus. Itu kan hal-hal yang umum yang sudah kalian pelajari mulai dari duduk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, ya harus tahu. Itu adalah dasar-dasar yang sudah perlu kita sudah umum kita ketahui. Kemudian selain itu kadang kita mendengar astronomi, belajarnya tentang satelit, belajarnya tentang apa benda-benda luar angkasa. Memang hal itu menarik, tapi apakah dan bagaimana kehidupan atau bagaimana pengaruh benda-bendanya kan kita belum eksplor. Nah,
kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang eksplorasi ruang angkasa terkait dengan radiasi. Ternyata ada radiasi yang bukan berasal dari matahari, adik-adik. Tahu nggak apa? Satu, radiasi yang berasal dari lubang hitam atau dikatakan dengan bintang neutron. Jadi ada radiasi ternyata dinamakan dengan radiasi sinkroton yang kali ini dalam proses penelitian. Radiasi ini berupa sinar X, ya. Fenomena radiasi sinar X ini atau radiasi sinkroton yang berasal dari lubang hitam itu sangat menarik untuk kita kaji. Kenapa? Karena itu dalam proses masih dalam riset. Ditemukan juga, ya, kalau kita mendengar seperti apa contohnya, Pak? Tahu nggak seperti apa? Di mana buktinya kalau memang ada radiasi ini? Nah, saya kasih contoh. Yang pertama, ditemukan rasi bintang ketika di rasi bintang Hercules. Di situ ada kilatan pertama dari sinar X yang berasal dari lubang hitam. Di mana pulsa gelombangnya itu menghasilkan pulsa-pulsa dengan periode sekitar 1,24 detik. Sangat pendek periodenya. Itu membuktikan bahwa adanya kilatan sinar X yang berasal dari lubang hitam yang mempengaruhi antariksa kita. Yang kedua ditemukan di rasi bintang Centaurus, ya. Rasi bintang Centaurus ini ditemukan pada kilatan ketiga sinar X. Makanya dinamakanlah Centaurus 10.3. Kalau tadi Hercules 10.1. Di Centaurus berbeda. Pulsa-pulsanya bergerak dengan periode sekitar 4,43 detik, juga sangat pendek, ya. Apalagi dengan tapi akan teratur dalam periode sekitar 2,09 hari. Itu adalah penemuan atau fenomena yang belum kita ketahui bahwa ada radiasi di luar angkasa atau tata riksa kita itu bukan berasal dari matahari, tapi dari istilahnya lubang hitam yang menjadi fenomenal dibahas, ada black hole atau bintang neutron. Itu adalah juga bisa mengeluarkan radiasi. Salah satu fenomenanya seperti yang saya jelaskan tadi. Radiasi ini juga dikatakan radiasi non-thermal. Nah, ini masih dalam proses penelitian dan riset yang lebih lanjut. Kita kan belum tahu. Yang kita tahu adalah radiasi berasal dari matahari dan matahari mengeluarkan panasnya, mentransferkan panasnya mempengaruhi bumi. Tapi apakah itu dapat mempengaruhi antariksa kita? Bisa jadi juga. Seperti halnya radiasi ini, ternyata ada radiasi yang bukan berasal dari matahari. Gimana? Seru kan? Itu adalah pertama yang saya bahas tentang radiasi sinar X. Jadi harus tahu ya, Dik, bagaimana pentingnya kita mengeksplor tata surya kita. Yang kedua, radiasi juga dikatakan radiasi non-thermal ini. Yang kedua, yaitu radiasi sinar gamma. Pernah dengar nggak adik-adik semua? Jelas belum pernah, karena ini baru ditemukan di era-era abad ini. Radiasi sinar gamma ini merupakan radiasi yang berasal dari atom radioaktif yang mengalami proses peluruhan. Di situ dia mengeluarkan kilatan, dinamakanlah kilatan sinar gamma. Memang sekarang masih kontroversi, banyak peneliti yang mengatakan fenomena supernova yang begitu besarnya, ledakan supernova kan ledakan terbesar, Dik. Pernah dengar nggak bahwa ledakan katanya di tata surya kita itu ledakan terbesar di supernova. Tetapi dengan ditemukannya kilatan sinar gamma ini, ternyata kilatan ini lebih besar dari ledakan supernova. Ada juga yang mengatakan peneliti lain ternyata fenomena hipernova, gerakan masif bintang, itu juga termasuk daripada kilatan sinar gamma ini. Memang ini dalam tahap riset sehingga banyak peneliti yang sekarang masih diskusi utamanya di NASA sekarang lagi. Kenapa kok masih dalam riset? Karena para peneliti di Amerika terus di seluruh dunia yang tergabung dalam NASA itu kesulitan karena memang sangat cepat, kilatan sinar gamma ini sangat cepat dan dalam hitungan detik, sehingga memang harus dibutuhkan satu detektor. Ini masalahnya, detektor itu bagaimana dia mencatat kilatan itu
secepat itu. Dan juga masalahnya kita nggak tahu posisi kilatan ini ada berada, sehingga perlu adanya detektor di semua lini langit yang mau diuji. Itu adalah masalahnya di situ. Kelemahannya kita masih belum menemukan detektor yang sangat bisa mencatat kecepatan cahaya yang dihasilkan oleh kilatan sinar gamma. Itu adalah radiasi juga, adik-adik. Jadi radiasi bukan berasal dari matahari saja. Ternyata ada radiasi lain yang berasal dari bagian atau istilahnya dari gambarannya tentang adanya semua yang ada di antariksa kita itu juga bisa menghasilkan radiasi. Karena ada black hole juga mengeluarkan radiasi. Terus ada atom radioaktif. Apakah di antariksa kita juga ada atom radioaktif? Jelas ada, karena di situ ada reaksi fusi dan reaksi fisi, di mana itu mengakibatkan atom radioaktif. Sehingga sangat ada kemungkinan di situ adanya kilatan-kilatan daripada tumbukan dari dua partikel gasnya. Itu adalah salah satu radiasi yang dihasilkan di antariksa kita. Apakah itu mempengaruhi kehidupan kita di bumi? Jelas, bisa jadi perubahan cuaca yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh radiasi ini juga. Bukan hanya radiasi matahari, tapi radiasi ini. Bisa jadi cuaca yang kita alami saat ini mengalami perubahan cuaca yang sangat signifikan, perubahan masa tanam, juga bisa jadi karena pengaruh radiasi lain. Kita nggak menyadari bahwa bumi kita memang mengalami revolusi dan rotasi. Itulah penelitian dan itulah kajian-kajian riset yang memang perlu kita pelajari, kita eksplor lebih mendalam secara penuh tentang antariksa kita. Jadi kita sudah harusnya move on ya, untuk kita belajar tata surya itu bukan hanya tentang planet, tentang satelitnya Mars apa, satelitnya itu sudah umum, orang tahu, orang tua kita tahu bahwa satelitnya bumi adalah bulan. Itu adalah salah satu sudah hal umum yang kita pelajari di SD. Sehingga kita saatnya menghadapi era di abad 21, era yang sangat digitalisasi, maka kita harus eksplor secara mendalam bagaimana kita mengetahui sisi lain yang berada di antariksa kita, supaya kita bisa berkembang dan memiliki critical thinking yang jauh lebih baik, sehingga kita akan mampu bersaing dengan negara lain. Ini adalah eksplorasi yang perlu kita tekankan. Apakah ada banyak lagi? Banyak lagi. Tapi kali ini saya memang spesial untuk membahas tentang radiasi ini, karena memang radiasi adalah kaitannya dengan pancaran energi. Itu penting kita ketahui, apakah di antariksa itu ada radiasi lain selain radiasi matahari. Ini hal-hal baru, new discovery yang perlu kalian tahu, content knowledge yang baru, sehingga kalian mampu memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait tata surya kita, sistem antariksa kita. Jadi selain adanya galaksi, adanya super cluster, adanya cluster, ternyata di antariksa kita ini banyak radiasi yang bukan hanya berasal dari matahari. Bisa jadi radiasi dari bintang-bintang lain juga bisa mempengaruhi. Itu dalam kajian, sehingga sudah saatnya kalian sebagai generasi milenial, sebagai anak bangsa, harusnya sudah mulai berpikir untuk menuju ke sana. Engineering Design Project bisa membantu kalian bagaimana kita membuat project-project yang dapat mengeksplor secara penuh seperti apa luar angkasa kita. Apakah hanya berupa planet, apakah hanya komet dan meteoroid atau meteoroidnya? Tidak, ternyata ada sisi lain dari itu, sehingga memang perlu dan sangat perlu untuk kalian eksplorasi. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga ini menjadi hal baru, hal yang bisa kalian gunakan untuk berpikir lebih jauh dan menarik untuk kalian kaji. Selamat menikmati dan selamat untuk bereksplor dan selamat untuk berkreativitas untuk lebih mengetahui sejauh mana antariksa kita. Sekian dari saya. Sampai jumpa di channel berikutnya tentang antariksa lain. Mungkin kita akan lebih eksplor lebih mendalam. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astronomi.